Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa'ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina narud darajatil ula. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustaz Haji Haris Nasution, Bapak Haji Mulyadi selaku orang tua dan juga pengurus Masjid Al-Ikhlas dan segenap jajarannya, para guru, para ustaz, para kiai, hadirin segenap tamu undangan, ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya utarakan adalah rasa senang saya. Ini udah Rabiul Akhir, betul Bu? Tapi masih pada semangat semua buat maulid. Masih semangat datang dalam undangan-undangan merayakan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah orang yang senang dengan lahirnya baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah jaminannya sorga. Amin. Jaminannya sorga. Ngapa ini mati? Insya Allah jaminannya adalah sorga. Jangankan orang yang jangankan sabotase, orang yang memang sehari-harinya dihiasi dengan segala ajaran-ajaran Rasulullah. Kita sholat ikut Rasulullah, kita puasa Ramadan ikut Rasulullah, kita puasa Senin Kemis ikut Rasulullah, kita ngaji thalabul ilmi ikut. Orang yang setiap hari mengikuti tindak tanduknya Rasulullah dan juga cinta kepada Rasulullah, insya Allah itu jaminannya surga. Amin. Jangankan yang kayak ibu dan bapak semua, yang hanya senang saat kelahiran Rasulullah sehari itu saja, itu bisa diberikan syafaat oleh Rasulullah. Idza kana, lupa data saya. Idza kana hada kafiran damma kafiran ja'a dammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ibu kenal nggak syair itu Bu? Bu? Ya udah pada paham semua, ini diam semua. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu. Kalau orang yang seperti ini kafir, ini sudah jelas dicela oleh Al-Qur'an, wa tabbat yadahu, dan juga dinyatakan celaka tangannya, dan juga di neraka ini dinyatakan kekal. Kalau yang seperti ini aja, ata annahu fi yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu bisururi li ahmada. Kalau yang seperti ini aja setiap hari Senin Pak, setiap hari Senin Bu, ini orang yang hanya pernah senang ketika Rasulullah lahir. Karena hari Senin Rasulullah lahir, betul? Hari Senin Rasulullah ini lahir dan dia senang, saking senangnya dia bebaskan budaknya, namanya Suwaibah Aslamiyah. Lantaran senangnya karena ponakannya lahir, maka setiap hari Senin ini orang kafir ini diringankan siksanya. Satu riwayat menyebutkan bahwa Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, ini pernah bermimpi melihat bahwa orang ini setiap hari Senin dari jari-jarinya di neraka, masih di neraka, ini bisa keluar air yang dia minum setiap hari Senin. Orang kafir ini
Ibu tahu siapa Bu orang kafir yang dimaksud? Pak tahu Pak? Orang kafir yang dimaksud Abu Lahab. Abu Lahab, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika hari Senin dan dia gembira, dia senang dengan kelahiran keponakannya, maka Allah berikan syafaat, Allah berikan izin kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat setiap hari Senin. Maka tiap hari Senin dari tangannya Abu Lahab itu keluar air yang bisa diminum oleh Abu Lahab meskipun masih di neraka. Ini orang yang sudah dinyatakan tercela, yang sudah dinyatakan kafir dalam Al-Quran, sudah dinyatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini sudah dinyatakan dalam Al-Quran, tapi hari Senin masih tetap dapat syafaat Rasulullah lantaran senang Rasulullah, lantaran dia girang waktu Rasulullah lahir. Cuma hari Senin Bu, cuma hari Senin senangnya. Ini gimana orang yang setiap hari sholatnya ngikut Nabi Muhammad, setiap hari baktinya kepada orang tua ngikut Nabi Muhammad, setiap bulan Ramadan puasanya ngikut Nabi Muhammad, dan insya Allah nanti wafat, insya Allah nanti meninggal juga dalam keadaan iman kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah nanti juga akan bersama Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta, orang yang senang kepadaku, maka insya Allah nanti akan bersamaku di surga nanti. Ibu pengen di surga bersama Nabi Muhammad nanti? Pengen gak Bu? Bapak pengen Pak? Ini ogah-ogahan banget nih bapak-bapak nih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang ingin bersama Rasulullah, selain mencintai Rasulullah, tentu mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Saya tahu bapak-bapak sini mah semua sholatnya kayak Nabi Muhammad. Ibu-ibu juga di sini saya tahu qobliyah badiahnya jalan terus, betul? Puasa Senin Kemisnya, amin. Saya tahu, saya mah semua yang mengikuti Rasulullah dalam perkara atau ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, ada ibadah-ibadah, ada perkara-perkara yang sebenarnya bukan masuk dalam nilai ibadah mahdhah, tapi itu adalah perbuatan baik. Nabi Muhammad SAW mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Semua perbuatan ma'ruf itu nilainya sama seperti nilai sedekah. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu ma'ulima ma'urifa ridha'uhu, ma'urifa ridha'ullah anhu. Ma'ruf itu adalah semua perbuatan-perbuatan yang memang jelas-jelas Allah ridho terhadap perbuatan itu. Ini yang namanya ma'ruf. Saya tanya sama bapak-bapak, nyapuin depan rumah itu ada ayatnya nggak di Al-Quran? Pak, nyapuin pelataran rumah, di depan rumah itu ada ayatnya nggak di Al-Quran? Nggak usah pakai ayat yang begitu mah, nggak usah pakai ayat. Bu, ibu-ibu nyebrangin bocah kecil misalnya pengen nyebrang, kira-kira ada dalil hadisnya nggak tuh? Kalau disuruh nyariin ketemu nggak? Agak ketemu, boro-boro. Nggak usah pakai dalil hadis, nggak usah pakai dalil Quran, tapi semua perkara yang kira-kira Allah ridho, maka itu namanya ma'ruf. Namanya perbuatan yang dikenal sebagai perbuatan yang Allah ridho terhadap perbuatan itu. Perbuatan-perbuatan baik di luar ibadah mahdhah,
di luar sholat, di luar puasa Ramadan, di luar yang sudah ditentukan oleh syariat, maka sebutannya adalah ma'ruf. Apa Bu? Ma'ruf. Ini yang kadang kita kenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu maksudnya nyuruh untuk berbuat ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Yang dikenal, yang diketahui bahwa Allah pasti ridho dengan perbuatan itu. Nyambel buat suami. Ada nggak kira-kira di Al-Quran? Bikinlah sambal untuk suamimu, ada nggak? Nggak ada. Pak, ngasih uang belanja buat ibu-ibu, buat istrinya. Kira-kira ada nggak hadis sahihnya? Kasihlah belanja istrimu sebulan 10 juta. Wah, pada susah. Nggak usah pakai dalil hadis, nggak usah pakai dalil Al-Quran, tapi yang kira-kira ma'ruf, dikenal bahwa Allah itu ridho melakukan, Allah itu ridho kalau kita lakukan itu, maka ini perbuatan baik dan bernilai ibadah di sisi Allah. Pahalanya sama seperti pahala sodaqah. Kata Rasulullah, kullu ma'rufin sodaqah. Setiap perbuatan ma'ruf itu sodaqah. Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, ada beberapa syarat supaya perbuatan ma'ruf kita mengikuti Rasulullah dengan dasar bahwa semua perbuatan ma'ruf, perbuatan baik itu bernilai ibadah. Ada beberapa syarat supaya Allah terima. Karena kalau sah atau tidaknya itu bukan fikih. Jadi nggak ada rukunnya, buang sampah nggak ada. Nggak ada fardunya, nyapuin pelataran rumah nggak ada, karena memang bukan fikih. Tapi apakah itu perlu dinilai diterima oleh Allah? Tentu perlu. Bagaimana syarat agar perbuatan ma'ruf itu diterima oleh Allah? Yang pertama, hendaklah kita melakukan perbuatan ma'ruf itu dengan sembunyi-sembunyi, jangan diviralin. Sekarang mah dikit-dikit diviralin ya. Diviralin, orang masangin kancing suaminya aja diviralin. Bikin status. Baju baru nih dikancingin baju suaminya. Kalau ingin perbuatan ma'ruf yang kecil-kecil dan bernilai besar di sisi Allah, maka sembunyikan perbuatan itu. Jangan diumumkan, jangan kemudian diviralkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anggaplah perbuatan kecil itu kita nyapuin atau kita ngelipetin karpet masjid misalnya. Ada orang bekas make sejadah nggak dilipet lagi, kita yang ngelipetin. Masjid udah mau kena berbulan-bulan kagak dicuci, baunya kayak apaan tahu, kita yang laundryin atau kita bawa ke rumah, nggak ada yang tahu, disembunyiin Bu. Ini perbuatan ma'ruf. Yang kedua, supaya diterima perbuatan ma'ruf di sisi Allah, hendaklah kita merasa bahwa itu masih kecil dari kita. Bahwa nyuci mukena misalnya, itu masih sesuatu yang sangat kecil dari kita, bukan apa-apa dibanding dengan ibadah-ibadah lain. Kenapa harus demikian? Supaya kita tidak merasa cepat puas. Gua nih yang tukang nyuci mukena, kalau nggak ada gua mah masjid pada bau semua sejadahnya. Nggak boleh begitu. Kalau nggak ada gua mah masjid karpet kotor pasti ini. Orang yang berbuat ma'ruf, hendaklah dia menganggap bahwa apa yang sudah dia perbuat itu kecil di sisi Allah, supaya dia tidak merasa cepat puas, supaya dia tidak merasa ujub dan bangga dengan perbuatan-perbuatan itu. Yang keberapa tuh Bu? Yang keberapa Bu? Yang kedua. Yang ketiga, perbuatan ma'ruf ini akan bernilai di sisi Allah kalau kita merasa bahwa itu sudah merupakan sesuatu yang berarti dan bermakna di sisi Allah. Tadi sebelumnya nggak boleh merasa bahwa itu udah paling top, nggak boleh.
tapi di sisi Allah kita harus merasa bahwa itu adalah sesuatu yang sudah kita perbuat meskipun kecil. Kenapa harus demikian? Supaya kita tidak muluk-muluk, supaya kita tidak berangan-angan tinggi-tinggi. Kayaknya mas saya bulan Maulid ini, kayaknya mas saya tahun Hijriah ini paling enggak bisa nyumbang Maulid 1 M dah. Gaya banget. Itu namanya muluk-muluk. Udah cukup istiqomah aja. 300.000 Maulid, 300.000 istiqomah, nggak usah muluk-muluk. Kecil aja tapi istiqomah. Ini yang membuat perbuatan ma'ruf ini diterima. Kenapa harus demikian? Supaya kita menganggap bahwa meskipun kecil, meskipun remeh, tapi itu bermakna dan bernilai. Sehingga kalau ada nilainya, kalau ada maknanya, kita akan terus melakukannya meskipun kecil. Timbang kita punya angan-angan, punya mimpi pengen bangun masjid, kayaknya tahun ini nih saya mah nggak terima bersihin mukena doang, nggak terima bersihin karpet doang, pengen bangun masjid, padahal duitnya kagak ada. Itu namanya muluk-muluk. Akhirnya bersihin mukena kagak, bangun masjid kagak, nggak dapat apa-apa. Oleh karenanya perbuatan yang kecil, yang kelihatannya remeh, yang kelihatannya itu tidak bernilai, tapi kalau kita lakukan ikhlas karena Allah, kita lakukan karena mengikuti Rasulullah, bahwa kullu ma'rufin shadaqah, setiap perbuatan baik itu nilainya sama sedekah. Kita lakukan ini karena mengikuti Allah dan Rasulnya, maka insya Allah itu bernilai di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis maulid ini, dan juga dengan barokah dari guru-guru kita, barokah dari para asatid, para ibu ustadzah, mudah-mudahan kita Allah bimbing untuk tetap istiqomah, bisa mengikuti Rasulullah SAW dalam setiap keseharian kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.